Pemirsa, kelompok separatis teroris Papua kembali berulah. Mereka menyerang para pekerja PT Palapa Timur Telematika yang tengah mengerjakan proyek tower BTS di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua. 8 dari 9 pekerja meninggal dunia akibat penyerangan itu. Penyerangan kelompok separatis teroris Papua ke pos pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT) di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua diketahui dari pantauan kamera pengawas tower. Satu-satunya pekerja yang selamat, Nelson Sarera, berusaha memberitahukan adanya penyerangan melalui kamera pengawas yang terpasang di tower berulang kali. Nelson bahkan harus memanjat tower untuk mendekat dan berbicara di depan kamera pengawas, meminta untuk segera dijemput. Kabid Humas Polda Papua sekaligus Kasatgas Damai Kartens Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal mengatakan para korban masih berada di lokasi kejadian karena evakuasi terkendala cuaca. Perusahaan tadi sudah evakuasi di BTS 4, di mana BTS 4 lebih mudah jangkauannya, keempat karyawan sudah dievakuasi lebih aman. Untuk BTS 3 ini memang posisinya ketinggian sangat luar biasa dan cuaca tadi tidak mendukung sehingga heli tidak bisa mendarat di sana. Polres Puncak saat ini sudah membentuk tim untuk menuju ke lokasi kejadian guna membantu proses evakuasi dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Papua, Nathan Making dan Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Guna mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat siang, Pak Kamal. Selamat siang, Bang Nelson. Baik. Pak, saat ini apakah tim dari kepolisian sudah tiba di lokasi, Pak, untuk menyelidiki hal ini? Jadi dapat kami informasikan sekali lagi, mohon maaf ini karena cuaca yang sangat buruk, jadi kami belum dapat menyentuh TKP hingga siang ini, meskipun tadi heli sudah disiapkan untuk terbang ke lokasi, sehingga dibatalkan untuk penerbangan ke TKP. Namun untuk korban TNI sudah dapat kita evakuasi yang posisinya di distrik Bioganya. Sedangkan di TKP untuk kekerasan KKB yang terkait dengan 8 orang korban ini adalah di ketinggian yang cukup luar biasa, saya nyatakan, karena itu tidak mudah untuk dilalui dengan darat. Terus kemudian kita harus siapkan memang heli yang tadi pagi sudah kita siapkan dan rencana berangkat bareng untuk melakukan penjemputan terhadap 8 korban dan 1 rekan TNI yang tadi pagi sudah dapat kita evakuasi, yang dimana mereka adalah korban kekerasan dari KKB yang terjadi kemarin siang ketika saat memperbaiki saluran air dari tidak jauh dari pos TNI tersebut. Baik, adakah skenario lain yang disiapkan oleh pihak kepolisian yang bekerja sama dengan TNI untuk berangkat ke sana, Pak, jika cuaca masih terus buruk? Jadi memang kita tidak bisa kita paksakan, karena yang pertama adalah posisi ketinggian dan lereng yang cukup terjal, yang susah untuk dilalui, dan kemudian untuk membawa korban manual ke daratan melalui jas tapak ini sangat-sangat sulit sekali. Memang kita harus sabar dan menanti, karena mudah-mudahan begitu ada kabar baik dari Yoga tentang situasi di sekitar TKP, tentu rekan-rekan kami dari TNI Polri akan segera luncurkan. Untuk rekan-rekan TNI Polri yang ada di Yoga sendiri sudah standby untuk melakukan pengamanan di sekitar lokasi di bawah. Namun untuk penjemputan di atasnya, di perbukitan dari mana tower dipancangkan dan saat itu dilakukan perbaikan, itulah yang belum tersentuh karena kita belum dapat mendarat di sana. Baik. Lalu apakah keluarga dari 8 korban yang tewas ini sudah diberitahu, Pak, mengenai kejadian ini? Jadi kami masih melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan PTT ya, karena ini adalah pihak ketiga dan Telkomsel untuk lakukan perbaikan-perbaikan, sehingga kita konsentrasi kepada bagaimana segera evakuasi, dan tentu masalah proses nanti setelah tiba di Timika dan kemudian kemana akan diberangkatkan ke tujuan alam masing-masing itu teknis, di mana nanti setelah
para korban ini dapat kita evakuasi dan kita bisa memastikan bahwa kekerasan itu terjadi pada hari Rabu dini hari. Baik. Yang mengakibatkan 8 orang meninggal itu yang perlu kita pastikan. Baik, terima kasih Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, Kabid Humas Polda Papua. Kita harapkan semoga cuaca bisa segera baik dan kepolisian bisa segera mengevakuasi